Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran keempat dengan judul Konflik di balik semua konflik. Di bawah naungan kitab Yosua, ungkapan Tuhan akan berperang untuk kamu bergema sebagai deklarasi ilahi yang penuh kuasa dan janji yang tak terhancurkan. Bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah realitas yang terwujud dalam badai dan kemuliaan di Kanaan. Beginilah kira-kira nyanyian pedang dan janji Yahweh. Dengarlah hai Israel, dengarlah ketika engkau berdiri di tepi Yordan, di ambang janji yang luas, bayangan kekalahan merayap di atas hati yang telah lelah. Musa, nabi perkasa telah berbaring dalam tidur abadi, dan engkaulah yang kini harus melangkah, memanggul mimpi para leluhur. Dan di tengah kesunyian yang mencekam itu, suara Tuhan membakar seperti semak duri yang menyala. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua, janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab peperangan ini, wahai umat, bukanlah milikmu semata, bukan bergantung pada kekuatan pedangmu atau jumlah pasukanmu. Kota-kota yang tinggi, raja-raja yang gagah, semua hanyalah debu di hadapan sang panglima surgawi. Jejak kekuatan yang tak terlihat. Ingatlah Yeriko, tembok batu yang angkuh dan kokoh. Bukanlah teriakanmu yang meruntuhkannya, bukan pula terakota dan fondasi yang gemetar karena ketakutan manusia. Tapi Tuhan yang berjalan di depan. Dia yang melemparkan fondasi batu dari tempatnya. Dia yang mengubah ritual ketaatan menjadi badai penghancuran. Lihatlah di Gibeon, ketika musuh mengepung dan panah-panah berdesing. Bukankah dari langit Tuhan sendiri melemparkan hujan batu yang dahsyat, lebih mematikan dari segala senjata di bumi? Dan bukankah matahari berhenti di tempatnya, menahan langkah sang waktu, agar peperangan Yahweh genap dalam terang yang abadi? Matahari itu patuh, bulan pun diam, sebab Allah Israel mengarahkan kosmos untuk memenangkan pertempuran bagi umatnya. Itu bukan strategi militer, melainkan mukjizat yang membungkam akal sehat. Maka setelah setiap raja dikalahkan, setelah tanah janji direbut sejengkal demi sejengkal, dari bukit Hebron yang keras sampai dataran Kanaan yang subur, kesaksian abadi diucapkan dalam kitab itu. Semua raja ini dan negeri, mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yosua 10 ayat 42. Tuhan telah berperang, dan kemenangannya bukanlah melalui pedang dan busur Israel, melainkan melalui kuasa yang mutlak. Israel hanya berdiri dan melihat, dan di pagi hari mereka menyanyikan lagu pembebasan, lagu tentang Tuhan yang perkasa, yang membenamkan kuda dan penunggangnya. Tuhan yang berperang untuk umatnya. Ungkapan itu terukir dalam sejarah mereka sebagai janji abadi. Ketika jalan terasa terblokir dan musuh terlalu perkasa, Tuhanlah panglima perang kita. Ini adalah sebuah simfoni yang luhur. Peperangan itu milik Dia yang berjanji, dan kemenangan adalah milik mereka yang berani melangkah dalam ketaatan. Tugas kita hanyalah percaya dan melakukan firman-Nya, karena di medan pertempuran kehidupan, dimanapun kita pergi, Dia akan menyertai, Dia akan berjuang, dan Dia akan memberikan kebebasan dan warisan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 21 Oktober 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.